Halo teman-teman developer, kita sejauh ini sudah belajar beberapa chapter ya terkait dengan bahasa pemrograman Rust, yaitu diantaranya mulai dari chapter pertama hingga chapter ke-9 ya, error handling. Nah, jadi sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, itu mungkin baiknya kita ada sesi latihan begitu ya, sesi latihan yang mana di Rust itu sendiri mempunyai repo ya, reponya itu namanya Rustling. Jadi Rustling ini memungkinkan kita itu untuk apa sih exercising gitu, untuk latihan gitu loh dari apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Jadi mungkin langsung saja ya teman-teman bisa cari keyword Rustlings pakai S ya di Google begitu, nanti merujuknya ke GitHub ini. Saya juga akan sertakan linknya ini di deskripsi video. Kemudian teman-teman silahkan pilih instalasi terkait dengan OS yang teman-teman pakai ya, begitu. Saya kayaknya ya kayaknya di sini saya sudah berhasil install ya. Ini sudah sukses. Kemudian saya ke home itu ada Rustling ya di sini. Nah, jadi kalau sudah teman-teman install, teman-teman silahkan buka command line atau terminal di directory Rustling seperti itu. Lalu ini saya coba seperti ini, saya gedein lagi fontnya ya. Nah, kalaupun teman-teman nanti cek di sini ada cara manual ya, manual instalasi ataupun juga terkait dengan komen-komennya seperti itu. Nah, di sini ya, itu ada, silakan teman-teman nanti cek. Jadi ini langsung saja ya, saya hanya mencontohkan langsung misalnya kita pakai perintah yang watch aja, rustling, kemudian watch. Di sini ada muncul error. Ya, kenapa error? Karena memang tugas kita di sini untuk memperbaiki errornya, seperti itu. Kalau teman-teman lihat, di sini merujuk ke folder exercise, kemudian variable, kan seperti ini. Kemudian kita buka aja nih, ada folder exercise, di sini ada banyak. Nah, dari perintah yang rustling watch ini, itu dia akan secara otomatis mengurutkan dari dasar uh, bahasa pemrograman Rust yang kita pelajari hingga ke tahap yang lanjutan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan juga tidak masalah, cukup berhenti. Kemudian teman-teman bisa belajar lagi melalui dokumentasi di Rustbook seperti itu. Oke, ini langsung ya kita coba contohkan. Di sini dia merujuk ke exercise variables. Berarti di sini. Nah, ada beberapa file Rust. Ini saya buka pakai VS Code. Oke, ini saya yes dulu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kan seperti ini. Begini ya. Sesuai dengan yang di sini. Oke. Nah, caranya itu di sini kan ada I am not done. Jadi, pastikan ini nanti dihapus ya. Contoh nih, kita selesaikan dulu masalahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu masalah errornya apa gitu kan, teman-teman di terminal atau di command line atau di CMD teman-teman itu tinggal ketik saja hint seperti ini. Ini bisa diketik kok. Nah, seperti ini ya teman-teman. Enter, maka akan muncul hint yang memberikan informasi terkait apa yang harus kita lakukan begitu. Di sini kan dia cuma ngasih tahu deklarasi di baris ke-12 itu ada missing keyword seperti itu ya. Di sini kita lihat baris 12. Nah, errornya ternyata kita harus tambahkan let kan seperti ini. Kalau saya save filenya, dia otomatis akan compile. Tetapi jangan lupa nih. Nah, dia di sini suruh menghapus kita komen ya, menghapus komen. Dia menyuruh kita untuk menghapus komen I am not done atau gampangnya dihapus saja not-nya menjadi I am done. Maka secara otomatis dia akan lanjut ke file berikutnya. Nah, ini kita coba selesaikan ya masalah-masalah yang ada di exercise ini, tapi tidak semua ya, karena kebanyakan. Jadi teman-teman nanti bisa coba sendiri sejauh mana teman-teman bisa selesaikan seperti itu. Nah, di file kedua ini kita langsung saja nih, errornya apa? Consider giving X a type. Oke, di sini X-nya tidak ada didefinisikan nilainya. Kita tambah aja nih, 5 misalnya. Maka kita sukses. Kita lanjut ke file yang variable 3. Kemudian untuk variable 3 ini errornya can assign twice immutable. Oke, berarti di sini kita tambah mute. Seperti ini. Kan ini cukup mudah nih, karena tahapannya juga memang tahap yang paling dasar terlebih dahulu, barulah dia ke tahap-tahap selanjutnya, seperti itu.
kemudian variabel 4, begitu. Variabel 4. Nah, kalau di sini tipenya sudah ada, tetapi nilainya tidak ada. Seperti itu ya. Kita tambah misal 5. Kemudian saya save lagi. Dan kemudian untuk yang file berikutnya adalah variabel 5. Kalau di sini, ini langsung dihapus saja notnya. Di sini kita lihat expected due to this expected string slice. Ketemunya integer. Oh, ya ini gampang sih. Yang pasti ini errornya, oh iya ya, ini ya, ini tadi kan tanpa let ya, jadi dia error. Jadi kita cukup tambahkan let saja, seperti itu. Oke, selanjutnya di file terakhir itu ada variables 6 nama filenya. Nah, untuk constraint di sini di text editor langsung kelihatan ya. Dia butuh type. Ya kita tahu kan kalau constraint itu wajib menggunakan annotation type-nya seperti ini. Oke. Nah, ini ketika ini kan sudah semua nih, satu folder nih sudah semua filenya kita beresin begitu. Kita save, kemudian dia akan otomatis lanjut ke directory berikutnya atau folder berikutnya, yaitu folder function, seperti itu. Jadi, coba nih kita langsung ke folder function di sini ya. Ini saya buka lagi melalui VS Code, begitu. Kemudian di bagian file pertama ini, errornya sangat mudah. Kita kelihatan kalau dia memanggil function yang belum didefinisikan, begitu. Kita buat aja nih function kosong. Kan boleh tuh buat function kosong. Nah, valid kan? Kemudian kita coba lagi di file berikutnya itu, di sini kelihatan errornya, tipe annotate-nya nggak ada. Kita kasih misalnya i32, seperti ini. Oke, masih bisa dilanjutkan, tidak ada error. Kita coba lagi ya. Jadi teman-teman terus aja seperti ini, nggak apa-apa itu, karena memang ini untuk exercise saja, karena ini kan masih basic nih, masih basic. Nanti ada kok file quiz-nya. Kita coba selesaikan dulu ya. Ini gampangnya dia butuh argumen ya, expected one argument. Jadi kita tidak perlu menggunakan hint gitu ya, perintah hint tadi untuk mencari tahu apa sih masalahnya, kan begitu. Lalu untuk function 4 itu di sini dia kurang tipe untuk di return-nya, begitu. Oh, maaf, I am not done-nya belum diperbaiki. Dan kemudian ada file yang terakhir ya. Oh, ini hanya ada 5 file begitu ya. Nah, kalau di sini expected-nya i32, oke. Tetapi font-nya unit type ya. Jadi, oh ini, titik komanya tinggal dihapus saja. Jadi dia akan langsung return begitu ya. Dan ini selalu kelupaan not-nya. Oke, di sini kita sudah selesai, kita pindah di bagian if. Kita close, kita buka directory if, gini. Kemudian di sini. Jadi ini masih sangat basic banget ya teman-teman. Jadi teman-teman juga, saya yakin teman-teman udah mengerti banget lah kalau untuk basic-basicnya ini ya. Terlebih ini sangat mendasar sekali begitu. Jadi teman-teman bisa coba sendiri pastinya. Nah, kalau di sini, ini saya gedein dulu, ada catatan. Oke, get the bar for bus and default to bus test passing. Ini tesnya, oh ini. Jika push bar, jika selain dari push atau fish itu dia bus. Oke, gampangnya dia pakai if else. Jadi kalau dia pakai if else itu sebentar, dia pakai if. Oh, ini yang kedua ya, maaf. Harusnya yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Itu yang kedua ntar ya, karena kita akan error nanti di sini. Kita selesaikan dulu yang pertama. Yang pertama itu cukup mudah di sini. Kalau kita lihat 10, jika kita lihat di sini, oke, apakah 10 besar dari 8? 42 besar, oh iya ya, berarti gini, dia pakai variabel di sini ya, pakai parameter maksudnya. Jadi kita pakai if, karena kan ini kasusnya kasus if. Jadi cara penyelesaiannya harus pakai if gitu ya. Jika A lebih besar daripada B, maka kita return A.
Jika tidak, berarti pakai else, kita langsung return B. Kemudian kalau kita perhatiin, ya benar ya, karena patokannya itu ada di sini. Atau teman-teman juga bisa tadi pakai hint seperti itu. Oh, ini udah nggak bisa karena uh, coba ini kita balikin dulu ya begini ya. Nah, baru kita coba hint. Nah, di sini ada nih catatan hint-nya untuk apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, dia ngasih contoh untuk Python dan C++ ataupun C begitu ya. Jadi ini sudah benar banget sih yang tadi. Mana dia if A kok hilang ya? Gak apa-apa. Kita tulis lagi B. Kemudian I am done. Oke, kita langsung pindah ke file kedua ya. Udah benar, file kedua ini kita cukup um, mengatasi untuk print jika fish, maka foo, jika fus, maka bar, jika selain daripada dua itu maka bus. Begitu ya. Berarti di sini jika fish, maka foo, oke udah benar. Kita tambah if, else if, jika fish, begitu, sama dengan fus, maka dia adalah bar. Selain itu, kan begitu. Selain itu, maka dia bus. Maka ini kalau saya save, hasilnya ya kita berhasil finish ya. Akhirnya kita ke file quiz. Oke, kita berhadapan dengan quiz. Itu ada di luar sini. Kita drag aja di sini. Oke, ini saya close dulu. Oke, nah seperti ini. Uh, Mungkin enaknya digedein aja. Oke, nah di sini ada catatan. Kalau di hint juga, oh ya, di sini juga kalau untuk quiz ya, khusus untuk file quiz itu dia tidak ada ngasih hint gitu loh, nggak ada ngasih hint sama sekali. Jadi kita benar-benar harus nyesain sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dikasih tugas menyelesaikan program begitu, program basic, yang mana programnya ini dikasih soal begitu ya. Mary membeli apple, dia tuh membeli apple begitu. Satu apple biasanya harganya itu 200 bucks gitu ya. Tapi jika dia membeli lebih dari 40 sekaligus begitu, maka setiap apple itu dihargai hanya satu rasbak begitu ya. Nah, jadi kita hanya patokannya ini. Oke, kita bikin function. Nah, di sini udah kelihatan nih, put your function here. Jadi kita cukup begini ya. Kita buka komennya. Oke, kita selesaikan coba ya. Patokannya tadi dia beli Apple itu dengan kondisi harga awalnya 2, tapi jika beli lebih dari 40 harga awalnya jadi 1, kan begitu. Berarti kita butuh parameter, misalnya quantity, KTY itu kita kasih mungkin I32 lah misalnya. Kemudian returnnya I32, lalu di sini kita pakai let basic cost, kita bisa pakai if ya di sini. If quantity KTY lebih dari 40, maka nilai harga basic cost-nya itu biayanya atau harga persatuannya begitu ya adalah 1. Jika tidak adalah 2. Kemudian kita tinggal kalkulasi aja nih. GTY dikali basic cost. Kita save. Kita lihat ya. Oke, di sini sukses ya. Dia langsung pindah masanya. Nah, ini kan udah langsung pindah nih berarti kalau saya di sini tambah not ya. Oke. Maka ya ini valid ya, berarti kode program kita ini, kode ataupun program kita maksud saya itu valid ya di sini. Jadi seperti inilah teman-teman bisa latihan menggunakan Rust-Linux begitu ya. Jadi setiap kali teman-teman berhasil menyelesaikan quiz ataupun file-file terkait begitu, itu dia akan akan lanjut langsung next ke directory berikutnya berdasarkan dengan urutan-urutan tingkat kesulitannya seperti itu. Kalau teman-teman perhatiin kita selesai quiz pertama, itu dia pindah ke bagian move semantics directory. Jadi semisal nih, move semantics directory ada 5 file begitu. Ini move semantic ini kalau teman-teman ingat itu terkait dengan, ini saya close dulu ya. Terkait dengan borrowing seperti itu. Kalau saya lihat, oh ya benar. Ini terkait dengan borrowing begitu ya. Kalaupun kita mau selesaikan misalnya hint, kita kasih hint. Kita lihat hint maksud saya. Kita lihat hint-nya. Di sini kan kelihatan nih cannot borrow as mutable. Jadi kita tuh tidak bisa kan minjam tanpa mutable begitu ya. Karena di sini kan fake 1
di sini, kemudian kita push lagi nih di sini tuh. Jadi kan nggak bisa nih, kita harus jadiin mutable. Kalau saya save, maka hasilnya ya valid. Berarti benar ya. Nah, ini kan kita sudah masuk ke area borrowing begitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa coba terus lanjutkan sejauh mana teman-teman bisa menyelesaikannya begitu ya. Ini coba saya selesaikan yang apa? Yang bagian semantik ini ya. Jadi nggak apa-apa deh. Nah, kalau teman-teman perhatiin eh, di bagian move semantik kalau saya hint lagi, nah uniknya itu di salah satu file itu dia tidak hanya diselesaikan dengan satu cara, terkadang juga ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem yang diberikan seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini di file uh, Move Semantics 2 itu ada tiga cara. Di sini ada tiga cara. Berarti kita bisa ada kemungkinan tiga cara begitu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah error ini. Yang pertama itu eh, terkait dengan apa ya fake null ini yang dimasukkan ke dalam fungsi fill fake-nya, kemudian terkait dengan borrow argumen begitu, kemudian juga mutable borrow di sini bisa juga. Nah, coba ya kita tes begitu ya, kita tes mulai dari yang pertama dulu deh. Mulai dari yang pertama dulu itu kita lihat di sini sebentar. Dia harusnya sih sebentar add new. Ah ya, di sini kita sih bisa pakai tambah ini ya, tambah variabel baru misalnya. Kalau di sini ini kan separate version of the data that's in vector null variable yang dimasukkan ke dalam fill fact function. Jadi misalnya mod fact begitu kita pakai mutable, kemudian fact null kita clone. Nah, ada nanti teman-teman ketemu yang namanya method clone begitu yang dimiliki oleh vektor seperti itu ya. Dan lalu di sini kita bukan pakai fact null lagi tapi pakai mod fact. Nah, begini ya. Kalau saya save hasilnya valid. Begitu ya. Berarti ini cara pertama sudah beres. Kita misalnya sebentar. Gampangnya ini saya copy paste dulu deh yang coding paling awal. Ini saya copy di sini, saya paste di sini biar gampang. Untuk copy paste cara-cara yang bisa digunakan begitu. Tadi kita sudah selesai ya cara pertama ya. Seperti ini ya. Oke, ini answer for number one kan begini. Kemudian ini saya komen dulu. Saya lanjutkan di sini. Di sini. Oke, ini saya fold dulu ya codingnya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, untuk cara kedua tadi ini saya save dulu biar kelihatan hintnya. Cara kedua gitu kita perlu untuk membuat fungsi fill fact ini itu meminjam argumennya daripada mengambil ownership. Oh, seperti itu ya. Oke, kelihatan nggak ya kalau begini? Oh ya, ini kelihatan kok. Jadi cara kedua kita minjem ya, kita disuruh minjem. Oke, berarti kita pakai reference ini, kita borrow begitu ya. Lalu kalau saya save misalnya, maka masih error karena di fungsinya kita belum modifikasi seperti itu. Jadi kita perlu juga menambahkan reference. Oke, masih error dan terakhir kita perlu cloning di sini. Kita clone. Maka hasilnya sukses. Oke, ini cara kedua. Cara kedua kita sudah berhasil. Kemudian ini saya paste lagi untuk cara yang ketiga. Oke, ini saya kasih komentar. Di sini answer for number 2. Seperti ini ya. Lalu untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita disuruh buat fungsi fill fact itu mutable borrow ya, bukan borrow tapi mutable borrow. Gampangnya mungkin
Oh, sebentar. Which will need to be mutable, modified directly, then not return anything. Oh, di sini ada informasi yang tidak mereturn apapun, begitu ya. Jadi, fungsi fill fact ini dia tidak mereturn apapun, begitu. Kalau di sini kan dia masih mereturn nih. Oke, gampangnya kita hapus dulu returnnya di sini. Oke, ini sudah nih, dia tidak mereturn apapun. Kemudian, then you can get rid of back one entirely. Oke, jadi kita sudah tidak butuh yang namanya back 1. Jadi kita cukup di sini, misalnya saya replace ya. Back 1-nya saya replace jadi back 0. Begini. Lalu, karena dia sudah tidak butuh back 1 yang tadi, jadi kita langsung pakai panggil fill fact-nya, kemudian mutable borrow. Oke, mutable borrow seperti ini. Mutable borrow bentuknya seperti ini. Dan di sini juga mutable borrow. Kalau saya save, maka kita akan dapat hasil, oh ya, sebentar. Ini, kalau saya save, masih ada error. Sebentar ya. Kalau kita, kok ini yang digedein? Harusnya ini. Nah, kalau di sini kita lihat dulu. Fact 0, oh ya, di sini mutable borrow. Maka, oke, kita sukses. Di sini sudah selesai untuk move semantik yang 3 cara itu tadi udah selesai. Jadi, memang beberapa file itu akan teman-teman temukan di mana memberikan hint begitu ya. Jadi, baiknya teman-teman selalu menggunakan hint untuk menghandle masalahnya begitu, biar teman-teman juga bisa tahu ya, apa aja sih yang bisa digunakan, dengan cara gimana aja sih bisa kita menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kalau di sini kan ada 3 nih. Nah, ini kita sudah selesaikan dengan 3 cara yang bisa digunakan untuk kasus file Move Semantics 2. Jadi teman-teman silahkan explore ya, dan teman-teman bisa coba terus lanjutkan programnya. Ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi teman-teman silahkan latihan sendiri. Jika ada kesulitan, ya mungkin teman-teman bisa coba searching Google juga begitu untuk penyelesaiannya terkait masalah-masalah yang ada. Dan yang pasti di sini ada banyak sekali, beberapa di antaranya ada juga mungkin yang belum kita pelajari begitu ya. Salah satunya itu di bagian trades ini ya. Ini kan di chapter lanjutan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada di chapter 10 dan kita belum menyentuh atau belum belajar, jadi teman-teman bisa skip dulu. Oke, baik, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Hanya video pengenalan terkait latihan Rust saja begitu. Terima kasih, kita akan ketemu di video selanjutnya.